Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang negara dan konstitusi yang beranggotakan 10 orang dengan berita penundaan pemilu. Konstitusi merupakan seperangkat atau aturan tertulis maupun tidak tertulis dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Dengan demikian, konstitusi menentukan dan membatasi kekuasaan negara karena kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang sifatnya terbuka, artinya sangat memungkinkan untuk berubah kembali sesuai dengan dinamika kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi ke depannya. Adapun pelaksanaan pemilu di Indonesia berpijak pada prinsip konstitusional, di mana konstitusional dimaknai sebagai sebuah paham sekaligus panduan tentang penting pembatasan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui konstitusi. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Pengertian negara dari 4 sudut pandang. Pengertian dari sebuah negara dapat ditinjau berdasarkan 4 sudut yang berbeda. Nah, 4 sudut yang berbeda itu sebagai berikut. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Yang keempat, negara sebagai integrasi antara pemerintah serta rakyat. Lalu selanjutnya adalah fungsi negara. Sebuah negara yang merupakan bentuk dari organisasi di suatu wilayah tertentu juga memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari yang pertama, melaksanakan penertiban, yang kedua, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, yang ketiga, pertahanan, yang keempat, menegakkan keadilan. Lalu ada unsur-unsur negara. Yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk, yang kedua, wilayah, yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, kemampuan untuk menghubungkan dengan negara lain. Selanjutnya, kita akan menanyakan beberapa pendapat dari masyarakat mengenai berita penundaan pemilu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Menurut abang sendiri, gimana sih tentang penundaan pemilu? Untuk penundaan pemilu ya sebenarnya agak nggak setuju ya. Kenapa kan udah jatuh dari sananya 5 tahun sekali kan. Nah kalau ditunda gitu kan kayak ini kan negara ini punya aturan nih, kan sama aja nyalain aturan negara gitu. Ya pokoknya dan supaya ditunda lah. Cuma juga ada yang ingin ganti presiden segala macam kan, gitu aja sih. Ya, jadi menurut abang tuh sesuai aturan ya, harus ikutin aturan. Terima kasih ya Pak. Permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Ya, kenapa? Ya, perkenalkan nama saya Sukwan. Dengan abang siapa ya kalau boleh saya tahu? Saya Rahman, Ya, umur abang berapa ya Bang? 17. Oh iya, saya ingin meminta pendapat abang nih mengenai penundaan pemilu. Menurut abang bagaimana ya tentang itu? Penundaan pemilu itu hanya akal-akalan pemerintah dan itu mencerminkan adanya defisit moral dan para pemimpin yang menghendaki hal tersebut. Oh begitu ya Bang ya. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Iya Bang, Baik. Misalnya saya tuh orangnya rakyat nggak setuju, saya masih setuju aja 2004. Berarti gimana keputusan yang di atas aja ya Pak? Iya, ya gitu aja. Oke Pak, makasih ya Pak tanggapannya. Sama, itu aja. Maaf ngerepotin Pak. Sama-sama. Pak, ini kita mau tanya bagaimana pendapat Bapak tentang pemilu 2024 yang ditunda. Bapak setuju atau enggak nih dengan Tidak. Tidaknya kenapa nih Pak? Waktunya kalau diperpanjang itu
yang ingin perubahan nasib atau perubahan peraturan lagi. Jadi malah berbelit-belit ya Pak. Iya, kalau itu ini kan ya jangan lama, jangan boleh kata itu yang ingin berubah nasib berarti lah. Coba ya. Berarti nggak setuju Bapak ya? Tidak setuju. Oke, siap. Pak, ini kita mau minta pendapat dari Bapak tentang ditundanya pemilu 2024. Ya, Bapak setuju atau enggak nih? kurang setuju. Kurang setuju. Ya, kurang setujunya karena dari zaman dulu itu tetap aja belum ada aturannya yang pemilu ditunda, bahkan diperpanjang, tetap 5 tahun sekali. Ya, belum tentu toh kita kalau ditunda 10 tahun ntar satu kali, belum tentu kita nasib kita juga berubah. 5 tahun aja belum tentu berubah ya. Iya. Bapak namanya siapa? Nama saya Andi Asmara. Umurnya berapa? 45 tahun. 45 tahun. Jadi kami ingin ngomong tentang pendapat orang-orang nih tentang pemilu tahun 2024 kan bakal ditunda. Menurut Bapak pendapatnya gimana tuh? Kalau kata saya sih, kenapa harus ditunda? Karena sudah waktunya juga udah masuk 5 tahun. Benar ya, udah 5 tahun. 5 tahun. Nggak perlu ditunda lah kalau memang sudah kata untuk kebaikan negara ini dipercepat aja. Iya, harus dipercepat ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Jadi dari beberapa masyarakat yang telah kami survei mengenai penundaan pemilu 2024, kebanyakan dari mereka tidak menyetujui hal tersebut karena telah melanggar peraturan pemerintah yang telah ada sebelumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.